Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman jamaah majelis ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah dengan qudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah sekian lama kita berhenti sejenak dari mulai mau Ramadan sampai hari ini. Kalau tidak salah, dulu saya membahas masalah di sekitar azan dan iqamah, di antaranya adalah at-taswib di azan al-fajr, taswib dalam azan subuh. Pada malam hari ini kita akan coba membahas masih di sekitar azan dan iqamah, tapi lebih dikhususkan kepada iqamahnya atau iqamatnya, yakni sekitar dikumandangkannya iqamah. Tentu ada beberapa pertanyaan seperti yang tadi oleh pengatur acara disebutkan, dari mulai kapan iqamah, pertanyaan itu ditujukan dari mulai kapan iqamah itu dikumandangkan oleh muadzin. Kemudian apakah iqamah itu berkalian dengan masalah keberadaan imam atau keberadaan makmum, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah dalam pembahasan ini tentu ketika sesuatu persoalan sudah terbahas di poin yang pertama, tentunya tidak usah poin yang selanjutnya kita jelaskan, dalam pengertian sudah terjawab, tercover oleh pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah kapan iqamah itu dikumandangkan. Kita sudah membahas masalah iqamah berkalian dengan mimpinya adzan dan mimpinya iqamah. Kita akan membahas di sini adalah kapan dikumandangkan. Karena kalau kita lihat beberapa keterangan yang berkalian dengan Rasulullah SAW ketika beliau mengimami para sahabat. Jadi kebiasaan Nabi itu ketika masuk ke masjid lalu muadzin mengumandangkan iqamah. Jadi rata-rata Rasulullah itu qobliyahnya di rumah. Jadi ketika masuk ke masjid, maka Bilal atau muadzin di situ langsung mengumandangkan iqamah. Ini beberapa keterangan yang disebutkan dalam beberapa hadis. Seperti umpamanya dalam sebuah hadis, idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni. Jika iqamat dikumandangkan untuk sholat, janganlah kalian berdiri sebelum kalian melihatku. Jadi kalau sudah melihat Rasulullah SAW baru iqamah. Oleh karena itu dalam beberapa
keterangan yang lain, ketika Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat, Rasulullah belum keluar juga. Nanti ada hadisnya. Ada yang berkalian dengan sampai tidur para sahabat. Ada yang berkalian dengan kesibukan Rasulullah SAW menyelesaikan di sebuah Bani Amr. Ada perselisihan, didamaikan, sampai bertepuk-tepuk para sahabat itu ketika Rasulullah datang, Abu Bakar mengimami. Nah, dalam hadis ini yang tadi para Taurawi, maka secara tersirat bahwa iqamah itu tidak dihubungkan dengan kesiapan makmum. Semua makmum gitu ya. Tidak dihubungkan dengan kesiapan makmum, tapi melihat imam, sudah ada imam. Kalau imamnya sudah ditentukan. Tapi terkadang di kita kan lain. Iqamah baru mencari imam. Di beberapa tempat ini. Namanya seseorang yang biasa jadi imam tidak hadir. Ada halangan. Lalu si muadzin itu karena sudah, biasanya kan kalau di kampung kamu 5 menit atau berapa, mana ini? Langsung komat. Ketika iqamah selesai, mencari, sehingga didorong-dorong, saling dorong gitu. Kalau kita perhatikan pokoknya di Mekah gitu, kalau menunggu yang ditunggu adalah makmum, baik itu dari qobliyah ataupun dari kedatangan makmum, itu nggak akan selesai. Umpamanya qobliyah subuh, sekalipun ya jam 3 sudah kumpul, tapi paling tidak di situ ada yang tawaf terus ya, tawaf yang baru datang namanya tawaf. Kalau nunggu selesai, datang lagi serombongan tawaf lagi. Maka biasanya ditentukan yang demikian itu adalah posisi imam, sudah siap nggak di situ. Maka si muadzin langsung iqamah. Orang yang tawaf, orang yang sedang sholat qobliyah berhenti seketika dan mengikuti sholat. Berhenti. Artinya yang sedang sholat umumnya 1 rakaat kembali. Yang sedang tawaf berhenti di situ, langsung mengikuti sholat subuh. Karena tawaf itu kapan saja ya. Jadi ketika datangnya umumnya subuh, tawaf. Datangnya maghrib, tawaf dulu. Tapi ketika iqamah di pemandangan, berhenti. Berarti kalau begitu bukan diposisikan sebagai menunggu makmum. Si anu belum hadir, tunggu dulu. Si anu belum hadir, biasanya tunggu dulu. Tapi berkalian dengan imam sudah ada. Seperti tadi kata Rasulullah, fala taqumu. Jangan kalian berdiri. Nah, timbul pertanyaan, kapan berdirinya si makmum itu? Ketika iqamah dikumandangkan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terutama ulama mazhab. Ada yang berpendapat bahwa ketika berdiri si makmum itu, si calon makmum, karena imam sudah ada, adalah ketika dikumandangkannya hayya 'alal falah. Ini mazhab kalau tidak salah Hanafi. Jadi menurut mazhab Hanafi, makmum itu berdiri ketika si muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, baru berdiri.
Ada juga yang menyebutkan bahwa tidak ada batas tertentu. Mau kapan saja asal iqomah dikumandangkan berdiri. Mau ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ketika qomati sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Bahkan ketika tamat iqomah boleh saja. Kapan saja, tidak ada ketentuan menurut pendapat ini. Ini sebagian dari Malikiyah, pengikut Maliki, Imam Malik, mazhab Malik. Jadi kembalikan kepada katakanlah makmum jamaah. Mau berdiri, Allahu Akbar, Rasulullah. Ada yang masih tidur, ada yang sudah berdiri, ada juga yang biasa. Tapi ketika otomatis sholat baru. Nah, kata Malikiyah nggak apa-apa itu, karena tidak ada ketentuan harus ketika mengucapkan ini, ketika mengucapkan ini. Itu diserahkan kepada masing-masing makmum atau calon makmum, jamaah lah katanya. Sedangkan sebagian lagi mengatakan, diantaranya Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, bahwa menurut mazhab ini adalah kita berdiri, makmum berdiri itu adalah ketika iqomah selesai. Jadi menurut Syafi'iyah itu ketika Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru berdiri, baris, gitu. Sementara satu lagi Hanabilah, pengikut mazhab Hambali atau Hanabilah, adalah jika muadzin mengumandangkan qomatis sholat. Jadi ketika si muadzin itu mengumandangkan qomatis sholat, berdiri, berbaris. Kenapa demikian? Karena ada asar sahabat dan beberapa ulama yang mengisyaratkan tentang itu. Contoh umpamanya seperti Ibnu Umar. Dalam sebuah riwayat Abdul Razak dari Atiyah, kata Atiyah ini, kata Tami'in, ya. Kunna julusan inda Ibnu Umar, falamma ahodal muadzinu fil iqamah kunna. Faqala Ibnu Umar, ijlisu. Fa idza qala qad qamatis shalah faqumu. Ketika kami sedang duduk di dekat Ibnu Umar, ketika seorang muadzin mulai iqamah, kunna, kami semua berdiri. Jadi awal mau iqamah, ketika Allahu Akbar, berdiri. Lalu Ibnu Umar berkata, ijlisu, kalian duduk dulu. Fa idza qala qad qamatis shalah, nanti ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, paksamu, baru kalian berdiri. Ini kata Ibnu Umar. Jadi asar sahabat, ya. Tentu saja Ibnu Umar mengatakan hal itu mungkin kebiasaan dulu begitu, pada masa Rasulullah SAW. Sekalipun Rasulullah SAW tidak ada keterangan harus berdiri ketika otomatis sholat, tapi kebiasaan pada saat itu yang dipraktekkan dan dilihat oleh Ibnu Umar mungkin seperti itu, sehingga Ibnu Umar mengatakan ijlisu, duduk dulu. Baru ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, faqumu, baru kalian berdiri. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh diantaranya Hanabilah.
yang mengatakan bahwa kita berdiri itu ketika muadzin mengucapkan qamatis shalah. Menurut ulama mazhab. Kemudian ada lagi athar yang dibiasakan oleh cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Ini perkataan beliau, hina yaqulu mu'adzinu qad qamatis shalah faqumu. Ketika muadzin mengucapkan qad qamatis shalah, kalian baru berdiri. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah. Sekalipun ini bukan hadis ya marfu ya, bukan hadis yang bersandar kepada Rasulullah, tapi kebiasaan waktu itu pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan jika muadzin mengucapkan qamatis shalah faqumu, baru kalian berdiri. Ini keadaan posisi makmum ketika iqamah. Yang pertama adalah yang dihubungkan dengan imam. Yang kedua adalah posisi makmum. Sekalipun sebagian ulama tadi dikatakan mau kapan saja silakan, asal ketika pas mau sholat itu, mau dimulainya sholat itu kalian sudah berbaris. Sehingga kalau dikaitkan dengan apakah iqamah berkalian dengan imam atau makmum, sebetulnya kalau dilihat dari isyarat tadi seperti hanya fala taqumu hatta tarawni. Tarawni itu lebih kepada imam, bukan kepada makmum. Sebenarnya keadaan umpamanya di masjid-masjid yang besar, umpamanya seperti di Masjidil Haram, karena kalau menunggu posisi makmum selesai untuk qobliyah saja sulit. Ditambah lagi umpamanya seperti yang tadi diisyaratkan bahwa ada hadis dari Sahal bin Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum fahabat as-salat faja'a al-mu'adzinu ila Abu Bakrin faqala atusalli lin-nas fauqim qala na'am fasalla Abu Bakrin. Ini yang berkaitan dengan masalah keadaan imam. Kata Sahal bin As-Sa'idi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila Bani Amr bin Auf, pergi ke kabilah, katakanlah Bani Amr bin Auf, untuk membereskan, mendamaikan di antara mereka. Mungkin ada perselisihan, tidak disebutkan dalam hal ini tentang apa. Faham di sholat, padahal waktu sholat sudah datang, sudah adzan sudah dikumandangkan, tapi Rasulullah SAW belum pulang juga. Faja al-mu'adzinu, maka muadzin mendatangi ila Abi Bakrin, kepada sahabat Abu Bakar. Ini juga suatu isyarat bahwa muadzin pada saat itu sudah memahami bahwa ketika Rasulullah SAW berhalangan, maka yang ditunjuk itu Abu Bakar sebagai satu isyarat itu. Di kalangan para sahabat tentunya muadzin memahami bahwa ini pengganti Rasulullah dalam sholat ketika Rasulullah berhalangan.
Faqala, muadzin itu berkata kepada Abu Bakar, "Atusholli linnas?" Engkau mau jadi imam? Fauqim, jika engkau mau menjadi imam, aku akan iqamah. Nah, ucapan-ucapan Fauqim ini menandakan bahwa berkalian dengan kesiapan imam, sekalipun calon imam sudah di situ. Faja'a ila Abu Bakar itu maksudnya ada Abu Bakar di situ, lalu atusholli linnas, mau sholat dengan jamaah, maksudnya mau jadi imam. Fauqim, maka aku akan iqamah, kata muadzin itu. Jadi kita bisa memahami ketika beliau umpamanya menolak, maka tidak akan iqamah. Seperti halnya dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam ditunggu oleh para sahabat tidak keluar-keluar, sampai para sahabat kepalanya kelihatan, ya kalau melihat tidur kan dari sambil duduk gitu. Sampai tidur, ada yang tidur. Makanya di kalangan ahli fikih, apakah tidur itu membatalkan wudu? Nah, dalam fikih pemahaman di kalangan para ulama, bagaimana tidurnya? Gitu ya. Karena posisi waktu duduk biasanya bisa menekan sesuatu yang akan keluar. Makanya ada pendapat jika posisi tidurnya itu adalah sambil duduk, tidak membatalkan wudu. Jika posisinya seperti mau tidur, gitu ya, berbaring, maka harus duduk karena dikhawatirkan keluar angin. Tapi sebetulnya sama, baik yang duduk ataupun yang berbaring, yang membatalkan itu bukan tidurnya, tapi keluar anginnya. Kan begitu para ahli fikih itu, kalau tidurnya sambil duduk, maka bisa menekan sesuatu yang akan keluar, tidak jadi. Tapi kalau sambil berbaring, maka dikhawatirkan ada yang keluar angin. Sehingga berkesimpulan jika tidurnya sambil duduk tidak membatalkan, tapi jika berbaring membatalkan. Yang jadi pertanyaan, yang membatalkan sebetulnya apa? Tidurnya atau keluar anginnya? Kan yang membatalkan tetap saja keluar anginnya. Cuma dikhawatirkan, nah itu kata-kata dikhawatirkan, nggak bisa nahan. Tapi kalau duduk tetap kan ya, sehingga bisa ketahan yang mau keluar itu sampai tidur. Rasulullah belum keluar. Ketika sudah tidur baru Rasulullah keluar, lalu bilang iqamah, berarti menunggu. Padahal itu para sahabat semua ya menunggu imam. Makmum sudah banyak di masjid sampai tertidur, Rasulullah baru keluar, baru muadzin iqamah. Lalu mereka berdiri, tidak dijelaskan berwudu lagi. Nah, dari sinilah ada pemahaman seperti tadi. Nah, ini juga ketika Abu Bakar ditawari, atusholli linnas, apakah engkau mau mengimami? Fauqim, aku akan iqamah. Berarti imam. Qala Abu Bakar menjawab, "Na'am." Boleh? Ya. Silahkan. Maksudnya begitu. Fasolla Abu Bakar. Maka Abu Bakar sholat. Maksudnya menjadi imam bagi para sahabat yang lain.
Nah dalam hadis itu pajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah datang sampai para sahabat bertekuk. Ngasih isyarat kepada imam bahwa Rasulullah datang. Rasulullah kan masuk ke shop itu bersama sahabat yang lain yang ikut dengan Rasulullah. Nah yang di depan Abu Bakar tenang saja. Lalu agak riuh gitu, agak kencang, hampir semua gitu. Maka Abu Bakar menoleh ke belakang, ya ada Rasul, mundur. Nah ini juga menjadi isyarat nantinya kata Rasulullah, innama takfiqul nisa, gitu. Sesungguhnya tepuk tangan itu khusus untuk wanita, untuk laki-laki jika ada sesuatu, subhanallah. Gitu. Itu asbabul wurud jika dikaitkan dengan masalah tepuk tangannya. Tapi kita mengambil isyaratnya itu adalah masalah Abu Bakar siap jadi imam ketika muadzin mau iqamah. Jadi menawarkan itu baru iqamah. Berarti pertama pada masa Rasulullah itu imamnya sudah jelas. Rasulullah, sehingga ketika Abu Bakar jadi imam datang Rasulullah, Abu Bakar mundur. Kalau yang sedang sakit tidak pantas bagi seorang Abu Bakar yang imami, yang di belakangnya ada Rasulullah mundur. Yang lagi sakit itu Rasulullah yang menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam, yang diprotes oleh istri beliau yakni Siti Aisyah. Karena Abu Bakar itu termasuk orang yang cengeng kepada Aisyah. Tapi Rasulullah mengatakan kamu ini seperti saudara-saudaranya Yusuf yang banyak cincong. Nah kemudian satu lagi ketika Jumat. Coba, berkalian iqamah itu berkalian dengan makmum atau berkalian dengan imam? Ternyata dalam hadisnya pada masa Rasulullah diterangkan kana Bilalun yu'adzinu idza jalasa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wa yuqim idza nazala. Keadaan Bilal azan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di mimbar. Ketika Rasulullah datang, ucapin Assalamualaikum. Lalu Rasulullah duduk. Nah, ketika duduk itulah Bilal azan. Jadi pada masa Rasulullah itu begitu. Dalam hadis Bukhari dijelaskan isyarat itu. Dalam hadis yang cukup panjang, karena Bilalun yu'adzinu idza jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, kemudian di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, falamma ustana, gitu dalam hadis itu. Ketika zaman Utsman, zada azan sarisah. Beliau menambah azan menjadi 3 kali. Berarti pada masa Rasulullah kalau begitu 2 kali. Ya, di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, azannya Bilal itu ketika naik mimbar. Disebutkan 2 kali, tidak disebutkan 2 kali. Falamma kana Utsman, ketika masa Utsman, jadas adzan salas. Beliau menambah adzan yang ketiga. Berarti pada masa Rasulullah 2 kan? Dengan apa adanya itu? Rata-rata kan 1 ya menurut kita. Padahal pada masa Rasul itu 2.
Karena pada masa Utsman disebut 3. Inilah kehebatan pemahaman para sahabat. Disebutkan 3 karena betul 3 pada masa Utsman itu. Di zaman Rasulullah 2, yaitu kalau disebutkan azan Allahu Akbar dan iqamah itu disebut ada. Makanya ada kalimat dalam likulli adzanaini sholatun. Antara 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah ada sholat. Berarti 2 dengan iqamah maksudnya begitu. Nah pada masa Utsman ditambah, cuma bukan di masjid, di Zawra, di pasar Zawra. Maksudnya untuk memberitahu azan juga di sini azan dalam pengertian ada yang mengartikan azan dalam pengertian azan, ada yang mengartikan azan dalam pengertian pemberitahuan. Di pasar mungkin begitu. Sekarang sudah pukul sekian, pulang dari pasar Jumatan. Kan di masjid juga ada, kalau di kampung kan waktu menunjukkan pukul 11 kepada yang masih di sawah, kepada yang masih bekerja. Sekarang hari Jumat. Nah itu disebut, ada yang mengatakan itu disebut pemberitahuan. Kalau pemberitahuan disebut adzan. Ada juga yang mengatakan bahwa adzan seperti adzan biasa. Nah ketika Bilal pada Jumat, yu'adzinu idza jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar, ketika Rasulullah duduk di mimbar. Kalau Rasulullah mimbar duduk, maksudnya kan karena Rasulullah itu khutbah di atas mimbar, bukan berarti Rasulullah duduk juga di atas mimbar. Itu dalam bahasa balaghah, majaz. Disebutnya adalah secara keseluruhan mimbar, tapi yang dimaksud adalah tempat duduk kursinya. Sama seperti kita. Kadang-kadang kan dalam bahasa kita juga si yang diajak bicara sudah mengerti. Sapuin masjid. Apa masjidnya yang disapu? Tentu maksudnya adalah kotoran-kotorannya bersihkan gitu. Wa yuqim, dan beriqamah, mengumandangkan iqamah tidak nazala, apabila Rasulullah turun dari mimbar selesai khutbah. Berarti si azan itu bertalian dengan posisi imam. Cuma dalam Jumatan itu dikaitkan dengan selesainya khutbah. Kan azan menunggu karena khutbah dulu, baru selesai khutbah Bilal mengumandangkan iqamah, masih bertalian dengan imam sebetulnya. Bukan berkalian dengan kondisi makmum. Makmum sudah kelamaan khutbahnya Rasulullah atau khutbahnya imam, langsung iqamah. Selesai dari khutbahnya Rasulullah SAW, turun dari mimbar, baru Bilal iqamah. Jadi tidak dihubungkan dengan posisi makmum menurut hadis ini. Sekalipun sebetulnya secara kebiasaan boleh saja berdiri, dijajar, berbaris dulu baru iqamah. Cuma memang posisinya Rasulullah SAW ketika berjamaah itu kan membereskan dulu, melihat ke arah makmum. Rasul dulu atau hakimu suku kampung atau sawu suku kampung, bereskan sab-sab kamu. Itu menunjukkan bahwa bukan berarti
makmum disuruh tidak beres dulu, bukan. Khawatir tidak ada yang beres, sejajar dalam posisi barisan. Maka Rasulullah mengingatkan, kalau sudah beres, ya apa-apa, tidak mengatakan sawu suruh vakum dulu. Beliau tidak beres semua. Kemudian yang ketiga, berapa lama jarak azan? Yang ketiga ya, jarak azan dan iqamah. Ya kalau ditentukan jarak itu sebelumnya tidak ada yang pasti. Rasulullah saja ketika sholat isya tadi lama gitu ya. Tapi tentu ditentukan dengan keadaan banyak waktu. Sampai Rasulullah qobliyah subuh saja diceritakan oleh Aisyah apakah dia membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Saking tidak biasanya Rasulullah cepat gitu. Biasanya kan lama Rasulullah itu sholatnya, tapi ketika qobliyah subuh Rasulullah oleh Aisyah sampai dipertanyakan apakah beliau membaca surat Al-Fatihah, maksudnya saking sebentarnya. Ini mah qobliyah baca surat yang lama, akhirnya yang lain padahal kita sebetulnya bukan nunggu tadi juga kasihan ini. Karena sudah terbiasa kita nunggu, akhirnya pas datang lagi seorang qobliyah juga gitu. Nah itu yang sering kita kenal. Kalau pada masa Rasulullah itu, ketika Rasulullah qobliyah di rumahnya datang oleh Aisyah diceritakan pada saat qobliyah subuh itu Rasulullah sebentar sampai keluar baru Rasulullah di dalam sholat berjamaah sholat subuh sering membaca surat-surat, tetapi surat-suratnya tetap mufasol yang agak panjang, agak panjang. Tapi membaca surat banyak Al-Mulk atau Ar-Rahman. Jadi tidak ada jarak. Bagaimana kalau dikondisikan supaya orang-orang tahu pas kesana itu waktunya sudah habis. Karena kasihan yang sudah lama menunggu. Boleh saja sebetulnya, tidak ada masalah. Bahkan nanti sholat isya itu jam 9, bisa aja sholat isyanya adanya di awal. Sebagaimana Rasulullah kalau dikatakan boleh tidak nanti jam 9 boleh sholat isya. Artinya yang tadi dijelaskan sebetulnya sudah terwadahi mengenai berapa lama. Tidak seperti itu. Kemudian kapan makmum tadi sudah disyaratkan dengan bahwa tidak ada ketentuan kapan, tidak ada hubungannya dengan posisi makmum. Makmum itu justru umat itu berkalian dengan posisi imam. Jangan sampai ya kalau umpamanya imam yang biasa ditugaskan di masjid ini tidak ada, nah paling tidak sudah ada. Kan biasanya sudah menjadi adat, ada. Namanya nih, biasanya Ustaz Arti ketika tidak ada, ada. Jemaah sudah mengerti. Kalau tidak ada dua-duanya, biasanya Pak ini pagi ini. Makanya si muadzin langsung itu karena sudah terbiasa. Kita pun maunya iqamah baru nyari, biasanya kan kalau tidak ada yang biasanya dan biasanya juga, jadi imam akhirnya saling tunggu karena saking lamanya menunggu. Padahal maunya ketiga imam itu yang suka jadi imam ada halangan, tiga-tiganya tidak ada. Tapi si muadzin sudah iqamah, maka di situ boleh saja menunjuk. Sebagaimana isyarat Rasulullah ketika mau perang Mekah kan ditunjuk juga. Kalau ini terbunuh ini, kalau ini terbunuh ini, kalau ini terbunuh ini, kalau tiga-tiganya terbunuh silahkan diserahkan kepada kalian. Siapa yang mau ditunjuk jadi panglima perang? Itu isyarat sebetulnya itu. Kalau tidak ada yang biasa, maka tentu saja sholat berjamaah jangan sampai bubar.
termasuk Jumatan. Ya, termasuk Jumatan. Ustaz nggak ada, Ustaz Abdi nggak ada, Ahad ini nggak ada. Udah, bubar karena imam tidak ada. Nah, tidak demikian, tapi ada yang maju. Sekalipun hanya sebatas untuk mensahkan khutbah Jumat itu. Itu barangkali untuk pertemuan perdana setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan juga Idul Fitri dan seterusnya, baru sekarang kita bertemu lagi. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, sekaligus wawasan ilmu bahwa khusus untuk iqamah seperti tadi, terkadang di kalangan para ulama juga ada sesuatu yang berbeda seperti tadi, kapan berdirinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.